Halo, perkenalkan nama saya Steven Loftan Sabong dengan NIM 23018809112. Dan kali ini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah DIM, Data Information Management. Yang pertama ada soal A. Yang satu, menurut saya, penerapan Big Data pada perusahaan tersebut harus tetap dilanjutkan meskipun sedang ada pandemi COVID-19. Karena Big Data sangat penting bagi perkembangan perusahaan dan pengambilan keputusan pada perusahaan apalagi pada saat pandemi ini. Walaupun terdapat penurunan pemasukan dan customer akibat pandemi, tetapi tetap saja masih ada yang tetap berpergian dan menggunakan jasa travel ini, dan juga Big Data ini juga dapat membantu perusahaan berhubungan lebih baik lagi dengan customer seperti mengetahui minat customer dan penilaian mereka terhadap suatu produk yang dapat berpengaruh terhadap kepuasan dan juga omset perusahaan. Lalu nomor 2, soal A. Pada kasus tersebut, database terdistribusi dapat digunakan untuk menyimpan dan mencatat data murid, guru, pegawai, dan yang lain-lainnya. Data murid seperti nama, nomor, NIST-nya, dan lain-lain. Keuntungan penggunaan database terdistribusi pada kasus ini sendiri adalah mempermudah pengawasan distribusi dan pengambilan data yang lebih efisien dan fleksibel, tidak bergantung pada server basis data, lebih mudah mengakses informasi dan yang lainnya. Kekurangan menerapkan database terdistribusi ini adalah dari segi biaya yang mahal pada saat mengimplementasikannya dan pada saat memaintenance-nya. Lalu yang ketiga, menurut saya toko tersebut harus melakukan proses prototyping agar mereka dapat membuat aplikasi atau sistem yang cocok untuk toko mereka. Dan juga dengan adanya proses prototyping, mereka dapat melakukan pemeriksaan dan pengecekan jika terjadi suatu masalah. Lalu yang berikutnya soal B. Di sini saya diminta untuk membuat ERD atau Logical Database Design. Di sini saya membuat beberapa tabel. Ada tabel tenant, ada tabel unit, ada tabel staff, tabel invoice, tabel receipt, dan tabel invoice detail. Nah, di tabel tenant ID menjadi primary key dan unit ID menjadi foreign key, dan juga ada tenant nama, tenant jenis, tenant HP yang berarti tenant nomor handphone, lalu ada tenant email. Nah, di unit ada unit ID yang berfungsi sebagai primary key, dan juga ada nama toko, alamat, lantai, luas area, biaya rental, biaya servis, dan yang lainnya. Lalu di sini ada tabel staff yang mana staff ID menjadi primary key-nya, dan ada staff nama, staff posisi atau jabatan, lalu ada staff no HP, dan staff email. Lalu ada tabel invoice di mana nomor invoice menjadi primary key-nya, ada juga unit ID, tenant ID, staff ID, dan receipt ID yang menjadi foreign key-nya. Lalu ada tanggal invoice, tanggal jatuh tempo, nomor virtual account, dan penyewa tenant. Lalu ada tabel receipt di mana receipt ID menjadi primary key-nya. Lalu ada tenant paid nama, status, tanggal pembayaran, total pembayaran, informasi invoice, dan informasi staff. Dan yang terakhir ada invoice detail yang dimana ada nomor invoice yang berfungsi sebagai primary key. Di situ juga ada keterangan, nilai, total, dan terbilang. Dan juga di sini saya menampilkan data dictionary dari ERD saya. Di sini ada entity, attribute, PK, FK, description, domain, data type, nose, dan multi value. Di sini saya menuliskan semua data pada tabel secara lebih rinci. Lalu berikutnya ada normalisasi, di mana UNF saya ada invoice yang berisi nomor invoice, tanggal jatuh tempo, nomor virtual account, penyewa tenant, unit ID, nama toko, alamat, staff ID, receipt ID, dan lain-lainnya. Lalu pada satu NF ada
invoice yang di dalamnya ada nomor invoice, unit ID, staff ID, receipt ID, tanggal invoice, tanggal jatuh tempo, dan yang lainnya. Dan ada invoice detail yang berisikan nomor invoice, lalu keterangan, nilai, total, dan terbilang. Lalu pada 2NF ada invoice yang berisikan nomor invoice, unit ID, staff ID, receipt ID, tanggal invoice, tanggal jatuh tempo, dan yang lain-lainnya. Lalu ada invoice detail yang berisikan nomor invoice, keterangan, nilai, total, dan terbilang. Lalu ada unit yang berisikan unit ID, nama toko, dan alamat. Lalu di 3NF saya menambahkan beberapa table dan beberapa atribut. Kayak seperti di invoice ada nomor invoice, unit ID, tenant ID, staff ID, receipt ID, tanggal invoice, tanggal jatuh tempo, nomor virtual account, dan penyewa tenant. Di invoice detail ada nomor invoice, keterangan, nilai, total, dan terbilang. Lalu di unit terdapat unit ID, nama toko, alamat, lantai, luas area, biaya rental, biaya service, tanggal mulai, dan tanggal berakhir. Lalu di tenant ada tenant ID, unit ID, tenant nama, tenant jenis, tenant no HP, dan tenant email. Lalu ada staff ID, staff nama, staff posisi, staff no HP, dan staff email. Lalu ada juga tabel receipt yang berisikan receipt ID, tenant PIN nama, status, tanggal pembayaran, total pembayaran, informasi invoice, dan informasi staff. Lalu berikutnya ada physical database design. Di sini saya membuat physical database modeling. Lalu juga di sini yang ada beberapa tabel yang sama kayak normalisasi tabel-tabelnya. Lalu di sini juga saya membuat physical database design yang berisikan base relation design dari setiap tabel. Mulai dari tenant, tabel unit, tabel staff, tabel invoice detail, dan tabel receipt. Lalu saya membuat query dari setiap tabel tersebut. Di sini juga saya menampilkan query-nya. Lalu yang berikutnya ada denormalisasi. Pada step 1, pada tab ini saya menggabungkan dua tabel yang memiliki relasi 1:1, yaitu tabel unit dan tabel invoice. Lalu pada step 2, saya menduplikasi atribut non-kunci dalam hubungan one-to-many untuk mengurangi gabungan dengan menambahkan status yang ada pada tabel receipt ke tabel tenant dan menambahkan duration pada tabel tenant. Lalu pada step 3, pada tab ini saya menduplikasikan field foreign key dengan cara menambahkan receipt ID dan memasukkannya ke tenant, sehingga mereduksi proses join pada saat query. Lalu pada step 4, pada tahap ini saya menduplikasi atribut dalam hubungan many to many untuk mengurangi gabungan dengan cara menambahkan staff nama pada tabel invoice untuk mengurangi join. Lalu pada step 5, tahap ini saya membuat tabel yang berisi multi-value attribute dengan menambahkan value pada tenant no HP yang terdapat pada tabel tenant. Lalu berikutnya saya diminta untuk membuat tampilan UI. Di sini saya membuat beberapa tampilan UI seperti landing page. Lalu ada halaman register, home, lalu entry data, entry unit data, entry invoice data, entry tenant data, entry receipt data, lalu ada view tenant, ada view detail tenant, yang dimana kalau kita pada view dan kita memilih data yang ingin dilihat akan muncul ke view detail. Lalu ada view unit, view detail unit, view invoice, view detail invoice, view receipt, dan view detail receipt. Menurut saya sudah cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.